Selamat pagi menjelang siang, Pak Teguh. Oke, silakan Pak. Jadi, lanjutkan pertanyaan yang sebelumnya ya Pak ya, terkait dengan emiten-emiten di properti. Jadi memang terdengar Pak ya suaranya? Terdengar. Terdengar ya. Yang akan melanjutkan kenaikan gitu ya, atau tren kenaikan gitu setelah batu bara itu kan Pak Teguh menyampaikan di video terakhirnya di YouTube adalah properti gitu ya Pak ya. Ya, Jadi kita harus untuk masuk gitu Pak. Walaupun memang secara berkala kita harus tetap baca laporan keuangannya gitu. Jadi memang sama dengan pertanyaan sebelumnya terkait dengan BES ya Pak ya. Ini Demas itu kami lihat laporan keuangannya cukup bagus Pak, dan juga dividennya besar gitu Pak. Nah, namun Demas ini tidak direkomendasikan di video sebelumnya gitu Pak. Mungkin ya. ada hal-hal yang terlewat sehingga mungkin perlu penjelasan lebih lanjut dari Pak Teguh. Silahkan Pak. Oke, saya jawab ya. Jadi gini. Nah, Pak Jihad ada beli saham Demas nggak? Ada Pak, beli Pak. Di harga berapa? Average 190 Pak. Sekarang Demas berapa? Sekarang turun Pak, turun sekitar 15% Pak. Berarti 160, 150 ya. Nah, Betul Pak. eh, PBV-nya berapa ketika beli di harga 190 itu? Masih ingat nggak? Saya agak lupa Pak, cuman kita buka lagi Pak. Bentar, saya juga lihat dulu kalau gitu di Excel. Di sini. Di ini kalkulasi saham. Sebentar saya lihat dulu. Nah, ini Dimas ya. Nah, jadi gini, memang kalau Dimas ini sangat menarik karena apa? Karena dia labanya besar, sehingga ROE-nya pun mencapai 27,1%. Ya. Kemudian PR-nya cuma 5,3, PBV-nya 1,4, utangnya pun sangat kecil 0,1. Dan harga sahamnya cuma pada harga 171 itu murah lah dia seperti itu gitu ya. Ekuitasnya 5 triliun dan market cap-nya 8 triliun. Nah, jadi begini. Ada dua alasan kenapa saya kurang suka dengan Demas ini. Yang pertama, tadi saya katakan bahwa setelah batu bara ya, jadi kita bicara bukan sekarang nih, tapi mungkin tahun depan, karena sekarang momentumnya masih di batu bara. Tapi nanti tahun depan, properti itu mungkin akan booming. Dan tapi bukan berarti semua saham properti akan naik dong, nggak begitu. Kita harus pilih lagi, kita harus seleksi lagi. Dan seleksi paling awal dari melihat saham apa yang bakal multi-bagger adalah dari valuasinya dulu, Pak. Dan valuasi ini harus kita lihat dari PBV, bukan dari PER. Karena apa? Karena PER bisa berubah tergantung kinerja laba bersih perusahaan. Tapi kalau PBV kan berubahnya dari ekuitas. Ekuitas itu asal perusahaannya untung, ya dia akan naik terus. Tapi kalau laba itu bisa naik bisa turun. Sehingga PER itu bisa sangat fluktuatif, beda dengan PBV yang kalau udah rendah ya rendah terus gitu. PER itu tadinya misalnya bisa cuma 5 kali, tapi kalau berikutnya labanya anjlok, ya PER-nya bisa tiba-tiba jadi 10 kali, jadi tiba-tiba mahal seperti itu. Jadi kita lihat dari PBV. Nah, dari sini maka Demas nggak masuk Pak. Karena PBV dia 1,4 pada harga 170. Kalau pada harga belinya Pak Jihad dia 190, ya mungkin 1,5 lah, 1,5 atau 1,6. Saham-saham yang multi-bagger itu biasanya yang PBV-nya 0, Pak. Asri, Modern Land, BEST, BES itu 0, semua. Bahkan sangat rendah ya, 0,3, 0,2 seperti itu. Tinggal nunggu laporan keuangannya bagus itu kemudian bisa naik sampai PBV-nya jadi satu kali. Ini bukan berarti Demas tidak bisa naik. Dia bisa naik, tapi kalau PBV-nya sejak awal sudah 1,5, ya dia naik paling-paling menjadi sampai PBV-nya jadi 2,0. Berarti kan cuma naik 10, 20, 30%, nggak banyak. Beda kalau misalnya PBV-nya 0,3. 0,3 dia naik menjadi 0,9. Itu kan sudah 3 kali lipat naiknya, Pak. Berarti dari naiknya itu bisa sampai 200% itu. Kalau dia naik lebih tinggi lagi jadi 1,5 dari 0,3, 5 kali lipat naiknya. Jadi beneran itu multi-bagger seperti itu. Itu satu.
Dan beberapa saham yang lain juga ya kayak BSDE, CTRA, Pakuwon itu juga saya kurang suka karena alasan yang sama. PBV mereka tidak terlalu rendah. Yang kita suka adalah yang benar-benar PBV-nya rendah. Meskipun balik lagi, kalau perusahaan valuasinya sedemikian rendahnya, biasanya kinerjanya juga nggak bagus. Alasan kenapa Demas PBV-nya tidak terlalu rendah, karena memang tadi barusan kita cek juga labanya dia sampai barusan di kuartal 1 2022 itu sangat bagus. Jadi memang sejak awal ya sahamnya nggak ada alasan untuk turun sampai gocap misalnya atau 100, dia nggak akan turun sampai segitu karena kinerjanya sangat bagus. Tapi justru di sisi lain ya potensi profitnya jadi nggak terlalu besar juga. Itu satu terkait valuasi. Yang kedua, Demas ini kinerjanya bagus, udah gitu apa? Royal banget dividen. Oh, di satu sisi ini kelihatannya bagus ya, berarti kan perusahaannya ya kita dapat dividen gitu ya. Tapi kalau perusahaan bayar dividen terus, ekuitasnya tidak naik. Kalau ekuitasnya tidak naik, perusahaannya tidak tumbuh. Kalau perusahaannya tidak tumbuh, harga sahamnya dalam jangka panjang di situ-situ aja. Gitu. Jadi apa namanya? Coba lihat Demas dalam 5 atau bahkan 10 tahun terakhir. Di situ-situ aja, Pak. 100, 200. Kalau dia naik itu biasanya memang pas akhir tahun menjelang pembayaran dividen di tahun berikutnya. Itu naik itu. Dari 170 itu dia bisa naik sampai 200 atau 220. Tapi begitu selesai bayar dividen, turun lagi. Habis itu nggak naik-naik lagi sampai setahun berikutnya. Dividennya pun ya nggak gede-gede banget, 12 perak. 14 perak per lembar sahamnya gitu. Jadi secara rupiah totalnya memang gede ya, ratusan miliar rupiah. Tapi kalau per lembar sahamnya kecil, Pak. Karena jumlah saham beredarnya Demas ini banyak. Jadi karena alasan itu, Pak, saya kurang suka dengan Demas dan juga beberapa saham lain yang juga PBV-nya besar gitu kayak Pakuwon, Citra, BSDE. Saya tidak bilang bahwa itu perusahaan properti jelek, tidak. Tapi valuasinya kurang murah. Yang kita suka adalah Asri, Modern Land, Lipo Cikarang, Agung Podomoro, dan juga BES, ya, Bekasi Fajar Industrial Estate. Kita lihat nanti yang mana yang kinerjanya paling bagus, itulah yang nanti akan sahamnya bakal terbang gitu. Jadi ya kita nggak usah buru-buru, kita lihat secara bertahap sampai tahun depan. Cukup Pak Jihad? Ya, cukup Pak Teguh. Terima kasih, Pak.